dunia tanpa metal. Bagus, itu bukan jenis musik ya. Tenang, generasi tahun 40-60-an, saya berbicara soal unsur kimia. Tahu kan? Tembaga, perak, timbal, besi, dan unsur dasar lainnya. Bagaimana jika mereka hilang tiba-tiba? Seolah-olah ada yang menghilangkannya. Jadi tidak ada lagi sendok dan koin. Masalah besar, katamu. Tidak secepat itu. Kamu harus ucapkan selamat tinggal pada ponselmu dan tablet, TV, komputer, semua benda-benda menyilaukan lainnya. Mereka tak hanya terbuat dari plastik dan layar kaca. Logam sering digunakan sebagai konduktor dari arus listrik. Tanpa mereka, semua mainan yang bercahaya itu tidak ada gunanya. Dan lagi, terdapat logam di dalamnya. Dan kamu tahu apa artinya? Tidak ada lagi internet. Ya, semua menjadi buruk dalam sekejap. Tak ada lagi komunikasi modern. Kamu bisa menulis surat, tetapi bagaimana kamu mengirimnya? Merpati pos? Dunia tanpa logam ini juga kehilangan semua alat transportasi modern. Mobil, motor, sepeda. Saya kira tukang pos bisa mengirim surat dengan menunggang kuda? Lihat saja, kemacetan karena kuda memenuhi jalan, dan hal-hal lainnya di jalan. Kamu mungkin dapat melupakan kereta kayu dan kereta kuda. Bagaimana kamu bisa menebang pohon tanpa gergaji atau kampak? Tunggu dulu, bukankah saya hanya mengatakan logam digunakan untuk mengalirkan listrik? Ya, kamu benar, sisi terang. Jawaban bagus. Hebat, berarti tidak ada lagi listrik. Kita telah memasuki zaman kegelapan. Sumber cahaya buatan tidak akan bekerja tanpa logam. Meski kita entah bagaimana dapat mengalirkan arus tanpa kabel logam, kabel, dan kabel listrik, tak akan ada cahaya. Setidaknya tidak di malam hari. Bagaimanapun, bola lampu pijar sederhana pun bekerja dengan logam tungsten yang dipanaskan. Oke, saya kira kembali ke lilin saja. Tapi, listrik bukan hanya tentang lampu dan soket. Kamu tidak akan dapat mengalirkan air. PDAM menggunakan listrik. Ditambah lagi, pancuran air dan keran biasanya terbuat dari logam atau kuningan, tanpa mandi dan tanpa bercukur. Semua pria di dunia akan berjalan dengan jenggot panjang. Kita harus memasak di atas kompor batu. Cukup enak sih. Tidak ada lagi makanan cepat saji. Kalau dipikir-pikir, umat manusia terlihat lebih mirip manusia gua. Yah, saya bau, berbulu, dan bosan tanpa internet dan TV. Apa yang bisa saya lakukan untuk bersenang-senang? Mungkin menonton konser? Saya tahu, tidak ada heavy metal jika kita masih memainkan kata itu. Tetapi para musisi tidak akan memiliki instrumen apapun. Gitar memang terbuat dari kayu, tetapi senarnya dari baja atau nilon. Ya, ada harapan. Tapi bagaimana dengan stemnya atau fretnya? Oke, baiklah, beri drummer bongo dan gitaris memainkan melodi dengan sendok kayu. Semoga penyanyinya dapat berteriak cukup keras agar terdengar oleh semua orang tanpa mic dan lainnya. Dan jangan lupa semua jenis trompet digantikan oleh kazoo. Wow, konser apa ini? Mungkin saya butuh liburan. Perhatian, penumpang dari New York menuju Paris, sekarang saatnya untuk naik balon terbang. Apakah ini yang akan kita hadapi jika dunia tanpa pesawat dan kapal logam? Saya kira perjalanan akan terhenti. Tidak ada lagi cincin dan perhiasan. Sekarang bagaimana seseorang bisa berlutut dan melamar? Sayang, maukah kau menikah denganku? Ya, tentu saja. Dan dia melingkarkan seutas tali di jarinya. Tunggu, saya mengerti. Orang bisa menggunakan cincin permen. Akhirnya, ada hal keren yang bisa kulakukan. Hai teman, selamat atas pertunangannya. Kamu butuh menjadi bugar sebelum pernikahan. Tetapi di dunia tanpa logam ini, tidak ada lagi beban di gym. Kamu harus mengangkat batu sekarang. Ya, sedikit lebih sulit sih untuk menggenggamnya. Pelan-pelan, jangan sampai terluka. Ouch! Dia menjatuhkan batu di kakinya. Seseorang, panggil ambulans. Maksudku, kuda yang sangat cepat. Dari gym ke rumah sakit, tempat ini juga terlihat sangat berbeda. Tanpa logam, operasi tidak mungkin dilakukan. Bahkan sinar X tidak akan ada. Ronsen yang melewati tubuh diletakkan pada film logam. Nah, penyembuhan herbal dan rempah-rempah herbal akan menjadi dasar obat modern yang baru. Semoga kamu punya sesuatu yang berharga untuk ditawarkan pada dokter untuk merawatmu. Tentu saja, tidak ada lagi koin logam. Itu sudah jelas. Tetapi produksi kertas butuh energi yang sangat besar, yang berarti uang kertas juga akan hilang juga. Apa yang akan menggantikannya? Kacang-kacangan, biji-bijian, sereal, permen cincin. Ya, kita akan kembali ke sistem barter.
Tetapi sistem ekonomi baru ini memiliki kelebihan. Kamu tidak perlu bekerja keras di kantor untuk mendapatkan gaji guna membeli pakaian baru. Cukup dengan menangkap lebih banyak ikan di pagi hari dan kemudian menukarnya dengan kemeja linen. Bayangkan seperti apa pasar saham. Lonjakan belalang yang tak terduga menuju ke selatan. Cepat, beli semua saham gandum. Tunggu dulu. Bahkan tidak akan ada gym atau rumah sakit atau bangunan lain. Selain rangka baja untuk menopangnya, kebanyakan bahan konstruksi seperti beton dan semen juga mengandung logam. Jadi, saya kira kita akan tinggal di pondok jerami. Hei, hati-hati dengan api! Jadi, kita harus mencari pengganti logam, kan? Jawaban atas pertanyaan ini bahkan bukan cuma hipotesis belaka. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan polimer berat, plastik khusus yang tahan lama seperti besi, lebih ringan dari aluminium dan anti beku, yang juga fleksibel dan lebih murah untuk diproduksi. Tapi yang paling penting, polimer dapat menghantarkan arus listrik. Apakah ini berarti kita diselamatkan dari hidup zaman batu? Tentu, jika tidak berbicara teknis. Tetapi jika kamu melakukannya, saya punya kabar buruk. Ada logam di dalam tubuh manusia. Saya tidak berbicara tentang pengganti pinggul logam nenekmu atau alat pacu jantung Paman Jim. Sekitar 3% dari total berat tubuhmu adalah logam. Sepertinya tidak banyak, tetapi kamu tidak akan mau mengeluarkannya. Percayalah. Di antaranya adalah kalsium. Seseorang membutuhkannya untuk tulang dan gigi yang kuat. Jadi tanpanya, tulang kerangka kita akan rapuh seperti kaca. Ototmu membutuhkan kalium dan natrium untuk bekerja dengan baik. Tanpa logam-logam ini, kamu mungkin mengalami kram otot yang berkelanjutan dan kamu mungkin tidak akan tumbuh secara normal. Seng, menjaga sistem kekebalan tubuh agar tetap bekerja. Itu yang membantu tubuhmu melawan penyakit dan menyembuhkan goresan dan luka. Magnesium adalah salah satu logam terpenting dalam tubuh. Dia mempengaruhi ingatan, ucapan, pemikiran, dan perhatian. Apa? Kamu juga punya cukup zat besi untuk membentuk kuku. Zat besi membantu memenuhi sel-sel tubuh dengan oksigen. Kamu tahu, itulah yang kamu butuhkan untuk bernapas untuk hidup. Berbicara tentang oksigen, magnesium berperan pada tanaman seperti halnya zat besi menyalurkan oksigen pada hewan. Magnesium sangat penting untuk fotosintesis. Begitulah cara mereka mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang kita hirup. Untungnya kamu punya semua logam yang kamu butuhkan dari makananmu, dan tanaman mendapatkan semua magnesium yang mereka butuhkan dari tanah di bumi. Hei, catat itu! Apa yang akan terjadi pada planet ini jika semua logam menghilang? Bukankah intinya terbuat dari besi dan nikel? Tanpa inti, bumi kehilangan medan magnetnya. Dan kita membutuhkan pelindung berupa gelembung magnetik itu untuk menjaga lapisan ozon tetap di tempatnya. Ozon berfungsi untuk melindungi planet ini dan semua yang ada di permukaannya dari radiasi UV matahari. Untuk itu, semua lapisan bumi terbuat dari berbagai macam logam. Mantel bumi memiliki banyak besi, magnesium, dan aluminium. Kerak itu adalah bagian permukaan tempat kita hidup. Sebagian besarnya adalah oksigen, tetapi juga memiliki aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Ya, banyak hal yang membentuk tubuhmu. Jadi, tidak ada logam, tidak ada kamu, tidak ada saya, tidak ada Iron Maiden atau Iron Man, dan tidak ada bumi. Phew! Untung ini semua hanya hipotesis belaka. Jangan coba-coba mengutak-atik logam saya, oke? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Dan berikut beberapa video menarik lainnya yang kamu pasti suka. Klik saja video di kiri atau kanan layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.